Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang untuk adik-adik mahasiswa dari program studi farmasi program sarjana Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada pertemuan kali ini, khususnya di mata kuliah Swamedikasi pertemuan ke-13, kita akan membahas dan juga berdiskusi terkait dengan Swamedikasi jerawat. Baik. Sebelum kita memulai materinya, ada baiknya kita mengenal dulu ya tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita di sesi kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis swamedikasi jerawat, di mana ada indikator-indikator tertentu yang harus adik-adik capai. Di antaranya adalah 1, ketepatan mengemukakan definisi, gejala, penyebab, dan juga kriteria eksklusi dalam swamedikasi jerawat. Kemudian adik-adik juga diharapkan mampu melakukan patient assessment ya untuk swamedikasi jerawat, kemudian juga ketepatan memberikan pemilihan obat yang tepat dalam swamedikasi jerawat, dan yang terakhir adalah ketepatan menyusun konsep KIE atau konseling, informasi dan juga edukasi terkait swamedikasi jerawat. Baik. Nah, sebagai pendahuluan, jerawat itu adalah salah satu penyakit kulit ya, penyakit kulit di mana kalau misalnya dari data prevalensi di dunia, itu ada sekitar 9% dari total populasi di dunia yang memiliki permasalahan terkait dengan jerawat ataupun akne. Di mana ini didominasi oleh 85% orang-orang ataupun teenager ya, di mana rentang usianya adalah 12 sampai 25 tahun. Kemudian ada juga sekitar 40% itu di usia 25 sampai 35 tahun, dan yang di atas 35 tahun ada sekitar 25% gitu ya. Ini adalah perbandingan antara perempuan dan laki-laki serta usianya. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa area yang biasanya memang selalu affected ya untuk dari akne, yaitu biasanya ada di wajah. 99% itu di wajah gitu ya. Di mana ada yang di dahi, ada yang di pipi gitu, ada yang di hidung dan lain-lain. Kemudian sekitar 60% lainnya ini adalah di bagian punggung ataupun dada dan lain-lainnya. Kemudian apa sih dampak atau efek dari akne? Sebenarnya akne ini adalah termasuk masalah yang yang banyak sekali mempengaruhi physiological dari penderitanya gitu ya, di mana biasanya ada merasa malu gitu ya, kemudian juga merasa insecure, kadang-kadang juga merasa grogi kalau misalnya ada di depan umum gitu ya. Juga ini juga bisa mempengaruhi dari self esteem mereka, jadi kepercayaan diri kemudian dan lain-lainnya itu bisa mempengaruhi sosialnya ya, social withdrawal dari penderita akne gitu, tergantung dari derajat keparahan dari akne tersebut. Oke, itu ya sebagai pendahuluan tentang akne atau jerawat. Nah, ini mungkin adik-adik gak asing ya gitu. Mungkin ada beberapa dari teman adik-adik ataupun bahkan adik-adik sendiri yang pernah mengalami atau sedang mengalami menderita jerawat gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan sharing dan juga diskusi terkait swamedikasi jerawat tersebut. Oke. Nah, kita masuk kepada indikator yang pertama, itu adik-adik diharapkan bisa menjelaskan ya tentang definisi, gejala, penyebab, dan juga kriteria eksklusi dalam melakukan swamedikasi jerawat. Oke, secara definisi jerawat adalah penyakit kulit tadi ya, yang sering terjadi pada masa remaja gitu, bahkan hingga sampai dewasa. Tadi sudah diterangkan ya, ini prevalensinya gitu. Kemudian ini biasanya ditandai oleh adanya komedo, papul, pustule, nodus yang biasanya ada pada daerah wajah, leher, lengan atas, dan dada. Kemudian ini juga jerawat sering juga disebut akne vulgaris ya, merupakan kondisi di mana pori-porinya itu tersumbat, di mana ini menyebabkan adanya kantong, nanah, dan juga meradang gitu. Kalau misalnya akne vulgaris itu sampai meradang gitu ya. Kemudian ini ada definisi dari
Direktorat Bina Farmasi Komunitas ya, di mana jerawat ini adalah istilah awam untuk akne vulgaris yang biasanya terjadi pada usia remaja sama kayak tadi ya. Kemudian ini terjadi dikarenakan adanya perubahan hormon sehingga menghasilkan lebih banyak minyak. Itu dari definisi dari Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan juga Klinik. Oke, kita sudah membahas definisi. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan gejalanya. Jerawat itu tumbuhnya atau timbulnya itu kenapa sih gitu? Timbulnya itu karena ada saluran saluran minyak gitu yang tersumbat akibat produksi minyak yang berlebihan. Di mana nanti ada penumbukan sel juga, sel kulit mati atau juga bisa sampai bisa ada infeksi dari bakteri. Nah, gejalanya apa? Di mana gejalanya adalah ada bintik merah yang menonjol dan biasanya kalau misalnya sudah parah keparahannya itu sudah parah itu akan sakit ya si jerawatnya dan bisa berisi nanah seringkali di bagian wajah. Kemudian lokasinya di mana? Balik lagi ya tadi ada di kulit kepala, di wajah, di leher, punggung dan juga bagian dada atas biasanya di situ. Kemudian ada juga nih jenis ya atau tipe ya tipe jerawat yang memang bintik putih atau hitam gitu ya yang menonjol dan tidak sakit. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya bedanya apa sih mana yang sakit mana yang tidak sakit. Oke. Nah, kalau dari ini ada patofisiologi akne, mudah-mudahan nanti adik-adik ini saya akan putarkan, mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas. Apabila tidak bisa terdengar dengan jelas, nanti saya akan cantumkan linknya pada leads ya.
Oke, baik. Tadi ada video ya terkait bagaimana sih jerawat itu, apa namanya, timbul gitu ya di kulit. Jadi, mudah-mudahan melalui video tersebut adik-adik sudah paham bagaimana sih, step by step-nya jerawat itu tumbuh, kemudian juga bagaimana pengobatannya secara singkat. Oke, mari kita lanjut. Jadi balik lagi ya, penyebab akne itu ada banyak gitu ya. Pertama, kalau misalnya di teenager itu paling banyak adalah disebabkan oleh hormonal ya, hormonal alteration. Di mana kalau misalnya adik-adik lagi masa puber itu biasanya memang karena hormon itu akan timbul jerawat. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh kosmetik gitu. Adik-adik nggak cocok nih dengan salah satu jenis kosmetik ataupun kosmetik tertentu, itu juga bisa menyebabkan timbulnya jerawat gitu. Kemudian ada juga bisa disebabkan oleh medication gitu ya, atau misalnya adik-adik menggunakan obat tertentu, kemudian efek sampingnya adalah timbulnya jerawat, itu juga bisa. Kemudian juga selain ketiga hal tersebut, akne juga bisa disebabkan oleh occupational acne ya, jadi acne yang disebabkan oleh pekerjaan gitu, di mana adik-adik kalau misalnya bekerja di tempat yang kotor atau tidak bersih, kemudian juga banyak debunya, itu juga bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Dan beberapa contoh yang lainnya itu sudah tertera di slide ini, adik-adik bisa membacanya lebih dalam lagi gitu ya. Baik. Nah, kemudian, selanjutnya ini, balik lagi ya, ada hormon imbalance, kemudian stres tadi ya belum sempat disinggung ya. Stres juga bisa menyebabkan timbulnya jerawat gitu. Kemudian juga ada medication, ada juga infeksi, menstruation, kosmetik. Ini adalah beberapa penyebab dari, jerawat. Tapi, umumnya penyebab jerawat itu adalah disebabkan oleh adanya, ketidakseimbangan hormon gitu ya. Dan rata-rata juga dibarengi atau diikuti juga dengan stres, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan jenis akne, tadi ya sempat disinggung juga di video bahwa jenis akne itu ada dua. Ada yang non-inflammatory dan ada juga yang inflammatory. Dimana kalau misalnya non-inflammatory ini biasanya tidak sakit ya jerawatnya itu. Dimana ukurannya kecil, kemudian juga biasanya adalah terjadi karena ada penyumbatan lemak dalam jumlah yang kecil di pori-pori kulit. Nah, ini bisa contohnya itu ada yang whiteheads gitu atau komedo gitu sama yang blackheads gitu. Jadi ini adalah contoh dari non-inflammatory. Nah, sedangkan kalau yang inflammatory ini adalah yang jenis jerawat atau jenis akne yang menimbulkan rasa sakit atau rasa nyeri gitu karena bisa efeknya sampai ke bagian dalam kulit gitu ya, di mana itu biasanya mengandung ada nanahnya atau cyst gitu, dan ini biasanya banyak bakterinya, yaitu bakteri Propionibacterium acnes gitu, yang mengakibatkan terjadinya sebuah peradangan atau inflammatory. Nah, ini contoh-contohnya ya, kalau yang whiteheads, kemudian blackheads, kemudian juga ada yang apa namanya, ada yang pustule, ada yang nodular, ada yang cyst. Nah, adik-adik mungkin salah satu diskusi kita pada pertemuan kali ini apa sih gitu ya, apa sih perbedaan antara ke-6 jenis akne ini, kemudian juga barangkali nanti treatmentnya akan berbeda ya dari jenis akne yang satu dengan yang lainnya gitu. Itu akan dibuka forum diskusi. Nah, mudah-mudahan kita bisa saling menambahkan ya. Oke, nah kemudian ini sama ya masih kayak tadi perbedaannya apa, kemudian juga nanti kita akan lanjut lagi ya. Kalau yang paling apa namanya, yang paling parah gitu, yang paling keparahan yang paling tinggi ini adalah yang cyst gitu ya, jenis cyst karena ini selain besar juga ini sangat sakit ya kalau misalnya apa namanya, terpegang atau tidak sengaja tersentuh gitu. Kemudian yang paling umum itu adalah yang blackheads sama juga yang whiteheads itu atau sering kita juga sebut komedo gitu ya. Oke. Nah, ini treatmentnya gimana sih Bu gitu? Treatmentnya untuk jerawat itu khususnya yang suami dikasih ya. Suami dikasih akne atau jerawat itu sebenarnya adalah
hanya untuk kasus-kasus yang ringan saja ya, dan tidak terlalu berat. Dimana kalau misalnya termasuk yang severe acne gitu, yang tingkat keparahannya tinggi, itu adik-adik sebagai apoteker atau calon apoteker nantinya harus mengarahkan pasien tersebut untuk berkonsultasi kepada dokter gitu, agar bisa ditangani lebih intens dan juga lebih tepat gitu. Nah, khususnya untuk yang jerawat inflamatori ya, yang parah itu tetap harus adik-adik merekomendasikan pasiennya untuk berkonsultasi dengan dokter kulit atau dermatologis gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari pengobatan jerawat itu apa sih gitu? Yang pertama adalah menghilangkan atau mengurangi komedo ya, tadi yang whiteheads, kemudian juga yang blackheads. Kemudian mencegah munculnya komedo baru, kemudian juga melakukan pengelupasan lapisan keratin yang menyumbat pori-pori. Ya, tadi kan sudah dilihat ya kalau misalnya jerawat itu disebabkan oleh adanya produksi minyak yang berlebih pada kulit, kemudian juga adanya adanya penyumbatan dead skin gitu ya, yang memang sudah jadi clog gitu ya, jadi tersumbat. Gitu. Nah, untuk prevention gitu ya, prevention dari acne itu apa aja sih? Yang pertama itu pastinya menghindari faktor penyebab jerawat, di mana tadi ya stresnya dikurangin gitu, kemudian juga melakukan gaya hidup yang sehat gitu, kemudian juga menggunakan produk-produk yang memang gentle gitu ya kepada wajah, kepada kulit, khususnya untuk kulit wajah gitu. Jangan-jangan adik-adik acne itu dikarenakan penggunaan kosmetik yang berlebih gitu, karena nanti juga bisa menyebabkan adanya jerawat gitu. Kemudian adik-adik diharapkan juga untuk mencegahnya adalah menjauhi sinar matahari, juga bed tanning ya. Bed tanning itu jangan, mungkin di sini jarang ya, tapi di luar negeri itu sering. Kemudian juga ada menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan kulit, karena salah satu penyebab dan juga keparahan dari jerawat itu bisa disebabkan oleh adanya bakteri. Gitu. Nah, selanjutnya tadi ya treatment sempat disinggung, ada terapi farmakologi ya, di mana kalau treatment farmakologi itu adik-adik bisa menggunakan benzoyl peroxide, kemudian salicylic acid, kemudian alpha dan beta hydroxy acid, sulfur, resorcinol, dan juga sodium sulfacetamide, di mana biasanya bentuk sediaannya ini adalah dalam bentuk untuk penggunaan luar gitu ya, di mana gel, krim itu paling banyak untuk treatment dari acne gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya, di mana benzoyl peroxide itu adalah antibakteri ya, atau bakteriostatik yang membunuh bakteri ya, untuk dan mempunyai efek keratolitik. Kemudian kalau misalnya efek sampingnya itu kalau misalnya digunakan terlalu banyak dan terlalu lama, itu akan ada eritema dan dioscaling atau penumpukan abnormal lapisan atas kulit. Nah, kemudian ini nih mungkin adik-adik udah hafal ya beberapa brand gitu di sini. Treatment for acne ini adalah salicylic acid ya, ada yang dalam bentuknya gel, ada yang bentuknya facial wash dan lain-lain gitu. Nah, ini juga sama ya, ini untuk bakteriostatik gitu ya, anti bakteri. Kemudian kalau misalnya digunakan berlebih gitu, efek sampingnya itu adalah iritasi pada kulit. Kemudian ini ada glycolic acid gitu. Kalau misalnya adik-adik menggunakan glycolic acid, itu efek sampingnya adalah kemerahan, bengkak, dan juga terbakar. Jadi harus tetap berhati-hati ya, walaupun suami dikasih itu juga dapat menimbulkan efek samping. Kemudian ini sulfur. Nah, sulfur ini adalah balik lagi ya, masih sama itu germisida, di mana membunuh bakteri gitu ya. Dan juga memiliki efek keratolitik. Kalau misalnya digunakannya terlalu banyak atau terlalu sering, itu efek sampingnya akan ada komedogenik. Kemudian ini nih ada beberapa contoh bahan alam yang bisa adik-adik gunakan untuk bisa treatment ataupun prevention ya, prevention dari acne, di mana adik-adik bisa menggunakan lidah buaya, kunyit, mentimun, minyak kelapa, madu, dan juga minyak jojoba. Masih banyak lagi. Tapi mungkin yang paling banyak digunakan adalah yang lidah buaya. Nah, ini adalah contoh dari patient assessment ya, patient assessment bagi
bagi pasien yang memiliki eee, penderita jerawat, di mana kalau misalnya ada pasien ya kita ikuti saja alurnya ya, di mana kalau misalnya ada pasien yang memiliki komplain terkait dengan jerawat gitu, nah adik-adik harus melakukan apa namanya patient assessment dulu, di mana ditanya dulu nih apakah sudah ada treatment sebelumnya, kemudian apakah ada medical history-nya, kemudian kalau misalnya sudah ada apa namanya self treatment dan lain-lain itu dikaitkan lagi kalau misalnya jerawatnya itu adalah parah gitu ya, termasuk jerawat yang parah di mana yang inflammatory itu diharapkan bisa direkomendasikan untuk konsultasi sama dokter gitu ya, khususnya dokter kulit atau dermatologis. Kemudian ditanya lagi nih, apakah ada eee, kosmetik tertentu yang digunakan gitu, apakah ini tergantung dari hormonal, apakah ini dari tempat kerjanya dan lain-lain gitu. Kalau misalnya memang apa namanya, berdasarkan ada ada alasan dari tempat kerja atau penggunaan kosmetik berlebih itu, digunakan juga ditambahkan dengan KIE-nya yang tadi ya. Kemudian, dilihat nih gitu, dilihat apakah memang termasuk yang jerawat inflammatory atau yang non inflammatory. Kalau misalnya termasuk yang inflammatory, tetap ya adik-adik harus merekomendasikan untuk, langsung berkonsultasi dengan dermatologis atau dokter kulit. Kemudian kalau misalnya termasuknya yang non inflammatory, adik-adik bisa merekomendasikan menggunakan tadi ya benzoyl peroxide, salicylic acid gitu, sulfur atau resorcinol sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan panduan ya gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya masih tetap ada gitu setelah beberapa minggu digunakan, setelah 6 minggu digunakan itu harus ke dokter lagi ya, harus ke dokter lagi. Jadi balik lagi adik-adik, soal medikasi jerawat ya. Soal medikasi jerawat itu adalah khusus yang untuk non-inflammatory. Kalau misalnya sudah keparahannya tinggi, sudah apa namanya, sudah mild to severe acne itu tetap harus direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan dokter kulit ataupun dermatologis. Oke, nah ini komunikasi, informasi, dan juga edukasi terkait dengan pasien yang memiliki apa namanya, memiliki jerawat gitu ya. Balik lagi, melakukan pola hidup yang sehat, di mana biasanya bisa dari makanan ya, bisa dari makanannya, apakah makannya goreng-gorengan, kemudian berbanyak sayur gitu. Jadi pola hidup makan yang sehat itu harus selalu menjadi KIE yang pertama. Kemudian menghindari penggunaan kosmetik gitu ya, khususnya yang tebal. Kemudian hindari ya memegang atau bahkan memencet jerawatnya itu jangan banget, karena itu akan memperparah kondisinya. Kemudian balik lagi ya, utamakan kebersihan tangan, kemudian jangan terlalu sering memegang wajah. Kemudian kalau misalnya stres berlebihan, itu harus dikurangi stresnya. Kemudian juga istirahat yang cukup itu bisa sangat membantu meredakan ininya ya jerawatnya. Kemudian tidur yang cukup, kemudian kalau misalnya apa namanya, apabila tidak segera pulih itu harus direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan dokter kulit ataupun dermatologis. Oke, ini adalah slide terakhir saya, di mana kesimpulan pada pertemuan somedikasi jerawat ini kita telah berdiskusi ya mengenai definisi, kemudian gejala, penyebab, dan juga kriteria eksklusi dalam somedikasi jerawat. Kemudian terkait dengan patient assessment dan juga KIE itu sudah kita diskusikan, tapi tetap adik-adik harus melakukan kerja kelompok ya untuk project base-nya. Itu. Nah, untuk project base-nya adalah adik-adik mengupload ya, mengunggah poster swamedikasi jerawat pada Instagram angkatan. Oke, deadline-nya adalah minggu depan. Saya tunggu informasinya dari PJ mata kuliah. Mungkin itu yang dapat kita diskusikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ataupun juga bisa memperkaya informasi adik-adik gitu. Nah, mudah-mudahan bisa berguna dan juga bisa diaplikasikan. Terima kasih. Saya tutup kelas kita di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.